Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas dan mendemonstrasikan sebuah aplikasi web sederhana, yaitu aplikasi daftar mancing berbasis Laravel. Aplikasi ini dibuat dengan konsep sederhana namun sudah menerapkan metode SDLC Waterfall, sehingga cocok untuk pembelajaran, tugas kuliah, maupun proyek latihan. Dalam aplikasi ini terdapat beberapa fitur seperti tambah data peserta, edit, hapus, pengelompokan kategori, serta fitur menarik yaitu roulette untuk mengacak nomor lapak. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena saya akan jelaskan dari konsep hingga implementasinya. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke aplikasi, saya akan jelaskan terlebih dahulu konsep yang digunakan, yaitu SDLC Waterfall. SDLC atau Software Development Lifecycle adalah proses pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari beberapa tahapan. Metode waterfall sendiri adalah metode yang berjalan secara berurutan dari tahap awal hingga akhir. Tahapan pertama adalah analisis kebutuhan. Di tahap ini, kita menentukan apa saja fitur yang dibutuhkan dalam aplikasi. Misalkan, dalam aplikasi ini kita butuh fitur tambah data, edit, hapus, kategori, dan juga fitur roulette. Tahap kedua adalah desain sistem. Di sini kita mulai merancang tampilan aplikasi dan struktur database. Contohnya kita membuat tabel dengan kolom nama, lokasi, tanggal, dan kategori. Tahap ketiga ada implementasi atau coding. Di tahap ini, kita mulai membuat aplikasi menggunakan Laravel, mulai dari model, controller, hingga tampilan. Tahap keempat adalah testing. Di sini kita mengecek apakah aplikasi berjalan dengan baik, apakah ada error, dan apakah semua fitur berfungsi. Metode waterfall ini cocok digunakan untuk proyek sederhana karena alurnya jelas dan mudah dipahami. Sekarang kita masuk ke demo aplikasinya. Nah, di halaman utama, kita bisa melihat tampilan daftar peserta mancing. Ya, di bagian sini. Bagian atas terdapat fitur roulette yang berfungsi untuk mengacak nomor lapak dari angka 1 sampai 80. Karena di sini saya bikin lapaknya sampai 80. Nah, setiap kali tombol putar ditekan, angka akan muncul secara acak dan angka yang sudah keluar, sorry, tidak akan muncul lagi sehingga tidak terjadi duplikasi. Jadi ini kalau sampai diklik sampai 80 kali, nanti ada notif di atas ini ya, ada notif. Nah, kemudian ini tabelnya. Di tabel ini kan ada beberapa kolom nih dari kategori. Ada Galatama Lele, ada Galatama Mas, ada Galatama Harian. Nah, ini kalau nanti kita tambah, kan kita tambah nih. Namanya misalkan Arya, lokasi Ciputat. Ini misalkan kita main tanggal 4 ya, 4 Mei 2026. Misalkan sini saya mau main Galatama Lele atau Galatama Mas. Setelah disimpan, nah muncul nanti dia di sini namanya. Ini misalkan ada salah, misalkan bukan Galatama Mas, ini Galatama Lele. Nah, kita bisa edit nih di sini. Edit, ganti Galatama Lele. Kita update, nah berubah. Nah, misal udah selesai nih main ya kan. Ini kan kategori nih beda-beda. Ini coba kita bikin satu lagi.
kan namanya Angga, lokasinya di Cipondoh, kan sama juga hari yang sama. Nah, misalkan dia mau mancing harian, kan. Nah, ini ada kategorinya. Nah, di sini kita lihat kalau Galata Melele, nah satu doang, harian juga satu doang. Nah, misalkan ini udah selesai, ya kan? Kita udah selesai mancing nih. Nah, kita bisa hapus, kita bisa hapus. Jadi nggak nggak numpuk gitu datanya. Nah, semua ini data-data yang tadi itu kesimpannya di database Laravel. Tadi ada di VS Code ya yang di Laravel ya. Kita langsung ke ini ke VS Code-nya coba. Nah, sekarang kita lihat sedikit ya bagian kodenya. Ini adalah yang pertama ini kan bagian controller. Nah, controller ini berfungsi untuk mengatur alur data antara database dan tampilan. Dalam controller ini terdapat fungsi index untuk menampilkan data, function store untuk menyimpan data, update untuk mengedit, dan destroy untuk menghapus data. Ya. Nah, kemudian ada model ya, yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi dengan tabel database. Di dalam model ini kita mendefinisikan field seperti nama, lokasi, tanggal, kategori. Nah, terus di bagian view-nya nih. Nah, di sini. Di sini kita menampilkan data dalam bentuk tabel, ya kan? Ini digunakan view-nya dibuat menggunakan Blade di Laravel. Ini di sini kita menampilkan data dalam bentuk tabel serta membuat form untuk input data. Selain itu juga kita menambahkan JavaScript di index. Nah, untuk membuat fitur outletnya nih kita tambahin. Nah, dengan kombinasi control model, dan view, kita bisa membuat aplikasi web yang dinamis dan interaktif. Seperti yang tadi saya buat. Ya, itulah penjelasan dan demo dari aplikasi web daftar mancing sederhana yang dibuat menggunakan Laravel dengan metode SDLC Waterfall. Dari proyek ini, kita bisa belajar bagaimana membuat aplikasi CRUD sederhana, mengelola database, serta memahami alur pengembangan sistem. Semoga video ini bisa membantu kalian yang sedang belajar pemrograman web atau sedang mengerjakan tugas. Jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya bisa terus membuat video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.